Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Luar biasa ya, karena Tuhan kita itu memang dahsyat. Nah, mengacu pada tema kita pada bulan ini, realignment. Ya, kita akan membaca firman Tuhan dari Dua Tawarikh pasal 33 ayat 1 dan 2. Saya berharap sih Bapak Ibu Saudara sekalian nanti di rumah menyediakan waktu untuk membaca Dua Tawarikh pasal 33 ini secara sepenuhnya supaya kita lebih mengerti apa makna realignment yang kita bisa nikmati di dalam Kristus itu. Namun untuk menyingkat waktu, saat ini kita hanya membaca 2 ayat saja ya. Dari 2 Tawarikh 33 ayat 1 sampai yang kedua. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, realignment sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Gembala senior kita, Pak Arifin, itu bukan hanya sekedar pengaturan kembali, disusun kembali hidup kita, sebagaimana sebenarnya dalam istilah bulan lalu, rearrangement, itu memang penyusunan kembali. Tapi realignment itu bukan sekedar pengaturan kembali, tetapi lebih daripada itu, yaitu sebuah perubahan hidup yang berpindah dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada kuasa Allah, atau dari kejahatan kepada kebenaran. Nah, untuk memahami lebih jelas mengenai realignment yang sesungguhnya, kita akan melihat pada hari ini atau pagi hari ini kehidupan Manasye ini, saudara. Saya ingin merangkum kisah hidup Manasye yang ditulis dalam 2 kitab, yaitu 2 Raja-Raja pasal 21 dan 2 Tawarikh pasal 33 ini. Hanya dalam 5 kata saja, yang semuanya dimulai dengan huruf R. Jadi untuk memudahkan ya, realignment, maka kita melihat seluruh kehidupan, kisah hidup dari Manasye yang dituliskan oleh firman Tuhan ini, kita bisa mengingatnya dengan 5 kata yang dimulai dengan R itu. 5 kata yang sederhana, di mana kita akan merangkum kisah Manasye ini dan bagaimana secara menakjubkan Allah di dalam Kristus Yesus juga bisa berurusan dengan saudara dan saya. R yang pertama adalah rebellion, pemberontakan. Ya. Kalau kita baca ayat 3, dikatakan dari 2 Tawarikh 33 tadi, ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Lalu saya loncat ayat 6, bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah dan sihir. Ia menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kita membaca bahwa Manasye itu adalah putra Hizkia. Dan Hizkia adalah salah seorang raja yang saleh, ya, orang yang
raja yang takut akan Tuhan, raja yang hidup benar di mata Tuhan, sebagaimana dituliskan di dalam Alkitab. Jadi sebenarnya merupakan sebuah awal yang baik bagi kehidupan seorang anak yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga dari seorang ayah yang hidup di dalam kebenaran. Dan lebih menarik lagi sebenarnya kalau kita teliti dari dua kitab tadi, maka kita melihat bahwa Manasye itu dilahirkan 3 tahun awal dari perpanjangan usia Hizkia. Kita pernah membaca mungkin bahwa Hizkia sebenarnya sudah pernah diberitahu oleh Tuhan bahwa hidupnya akan segera berakhir. Dia disuruh pesan-pesan kepada orang-orang terdekatnya karena kematian akan segera menjemputnya. Lalu ketika Nabi Yesaya selesai mengatakan itu, dia keluar dari istananya, lalu dikatakan Raja Hizkia, papahnya Manasye ini memalingkan wajahnya ke tembok, dia menangis, dia meratap, dia minta anugerah Tuhan agar dia mendapatkan perpanjangan usia. Ya, lalu secara singkat, Tuhan mendengar. Maka dia berkata kepada Yesaya yang masih dalam perjalanan keluar dari istana itu, Tuhan berkata, yes, gitu ya. Kembali, katakan kepada Raja Hizkia bahwa umurnya aku perpanjang 15 tahun. Tentu ini bukan kabar sukacita yang diterima begitu saja oleh Nabi Yesaya. Ya, dapat saudara bayangkan kalau saudara dan saya sebagai seorang nabi, lalu memberitahu kepada seorang presiden misalnya, bahwa Bapak sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Lalu setelah keluar dari istana, saudara balik lagi mengatakan, Tuhan memperpanjang usia Anda 15 tahun lagi. Ini bukan sesuatu yang mudah, saudara. Pasti akan dianggap, ini main-main ini nabi. Kan dia sudah bergejolak dalam berbagai perasaan, berkecamuk dalam dirinya tentu ya. Lalu tiba-tiba Nabi ngomong, umurmu diperpanjang. Ini main-main bisa dipenggal, saudara. Itu sebabnya Nabi Yesaya minta tanda. Dan tandanya adalah bayang-bayang matahari mundur 10 tapak. Gitu ya. Nah dari situlah akhirnya dia diyakinkan bahwa ini memang berita dari Tuhan. Nah saudara, jadi Manasye ini dilahirkan 3 tahun pertama dari 15 tahun waktu perpanjangan umur dari papahnya ini. Jadi dia dilahirkan di tengah-tengah campur tangan Tuhan yang istimewa. Manasye sebenarnya berada di dalam suatu keadaan yang memiliki keunggulan-keunggulan yang belum tentu dimiliki oleh anak-anak lain. Bahkan tadi dalam ayat pertama disebutkan ketika dia baru berumur 12 tahun, Tuhan sudah menempatkan dia dalam posisi yang kuat, dalam posisi yang berpengaruh, prestise di antara umat Tuhan. Manasye berumur 12 tahun ketika dia mulai memerintah. Dan tadi disebutkan oleh firman Tuhan, Manasye memerintah selama 55 tahun di Yerusalem. Saudara, kalau kita bandingkan dengan Raja Salomo itu raja yang penuh dengan hikmat, dikatakan kebijaksanaannya tidak bisa tertandingi oleh raja-raja sebelumnya maupun raja-raja setelahnya gitu ya. Namun dia hanya memerintah 40 tahun. Daud yang dikatakan hatinya cocok dengan hati Tuhan, memerintah juga 40 tahun. Tapi ini Manasye, Tuhan berikan kesempatan, kehormatan, kemuliaan memerintah selama 55 tahun. Namun sayang, track recordnya tadi kita baca jelek. Intinya dari ayat-ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahwa ada jiwa yang memberontak di dalam diri Manasye itu. Nama Manasye sendiri artinya adalah orang yang menyebabkan untuk melupakan. Jadi dengan demikian ketika Manasye menjadi raja, dia mulai bertindak dengan cara-cara yang menyebabkan orang-orang Israel melupakan cara-cara yang benar dari ayahnya Hizkia ini.
Dosa-dosa Manasye disebutkan di situ, antara lain dia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang sudah dirobohkan oleh ayahnya. Dia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal. Dia membuat patung-patung Asyera, sujud kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Tentara langit itu satu kepercayaan dari Babel kuno, penyembahan kepada bintang-bintang. Nah, tidak bedanya dengan zaman sekarang yang disebut dengan horoskop, ramalan bintang gitu ya. Dia mulai mengalihkan kepercayaannya, keyakinannya kepada bintang-bintang. Dan bukan hanya itu juga, saudara baca lagi tadi, dia bahkan mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api. Bukan anaknya satu saja, tapi katakan anak-anaknya secara hidup-hidup dilemparkan kepada dewa api. Ya, sebagai baktinya dia kepada dewa api itu. Dia melakukan ramal, telaah, sihir, menghubungi para pemanggil arwah, menghubungi para pemanggil roh peramal. Dia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga dia menimbulkan sakit hatinya. Bahkan di 2 Raja-Raja pasal 21 ada keterangan yang tidak ada di 2 Tawari 33. Dia menumpahkan darah banyak orang tidak berdosa, termasuk Nabi Yesaya. Kalau saudara baca di 2 Raja-Raja 21, Manasye menumpukan begitu banyak darah orang berdosa sehingga memenuhi Yerusalem dari ujung hingga ke ujung. Dan tradisi Yahudi menunjukkan bahwa Nabi besar Yesaya ini dibunuh pada masa pemerintahan Manasye dengan diikat di batang kayu, lalu batang kayunya itu digergaji. Saudara. Jadi suatu penderitaan yang luar biasa harus dialami sampai Nabi Yesaya terpotong menjadi 2. Sesuatu yang sangat mengerikan. Pemberontakan daripada Manasye ini. Di sini kita bisa merenungkan, saudara. Lingkungan yang baik, lingkungan yang saleh, itu tidak menjadi sebuah jaminan bahwa anak-anak kita bisa hidup juga dengan saleh, dengan rohani, dengan baik. Belum tentu. Sebaliknya anak-anak yang bertumbuh di lingkungan buruk, belum tentu juga jadi jelek. Memang ada ayat yang berkata pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Memang betul. Tetapi kita melihat contoh Samuel yang kecil itu bagaimana diserahkan setelah dia disapi kepada Imam Eli. Ya, kalau saudara baca di sana, anak-anak Imam Eli dikatakan anak-anak yang dursila. Tapi nyatanya tetap si kecil Samuel itu bisa bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Dan dia akhirnya menjadi seorang imam, seorang nabi yang luar biasa, seorang hakim yang luar biasa dipakai Tuhan. Ya, jadi artinya situasi, lingkungan memang tidak menjamin seseorang menjadi lebih baik atau lebih buruk, walaupun memang ada pengaruhnya. Namun pengaruh yang paling mendasar, pengaruh yang paling menentukan adalah kalau orang itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi rupanya Manasye walaupun dia melihat ajaran daripada ayahnya Hizkia, walaupun dia bisa melihat keteladanan kesalehan Hizkia ayahnya, namun dia tidak mengalami atau belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dia hanya ngerti siapa itu Tuhan. Dia hanya tahu siapa itu Tuhan. Tapi dia tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah ini perlu kita renungkan saudara bahwa tadi ada penyerahan anak juga ya. Tidak otomatis kalau papa mamanya orang-orang yang rohani, yang melayani Tuhan, memiliki kehidupan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Lalu anak ini dengan sendirinya akan menjadi saleh. Kita harus mempertemukan anak itu dengan Kristus. Dengan perjumpaan pribadi dengan Kristus itulah anak itu akan bisa hidup di dalam anugerah, di dalam kebergantungan kepada Tuhan dan menikmati tadi yang disebutkan oleh suara gembala tadi ya, warisan kerajaan Allah dan sebagainya. Nah, pemberontakan pribadi daripada Manasye ini akhirnya merembet. Ya, Manasye memperparah dosanya dengan menjerat akhirnya seluruh rakyat Israel di dalam kesalahannya. Nah, memang biasanya dosa itu berdampak pada orang lain. Ketika kita melakukan sesuatu perbuatan yang keliru,
dampaknya bukan saja untuk kita saja, tapi juga bisa saja menjalar kepada orang-orang lain di sekitar kita. Seperti Manasye ini. Manasye akhirnya dosanya tidak terisolasi untuk dirinya sendiri, tapi akhirnya berdampak pada orang lain. Berarti sadarilah saudara, bahwa hidup kita itu punya dampak. Tinggal dampak positif atau dampak negatif yang kita tebarkan di dalam hidup dan pelayanan kita di dunia ini. Nah, rebellion. Saya nggak tahu apakah kita yang hadir saat ini masih mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Kita mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang dahsyat seperti pujian tadi. Ataukah kita jangan-jangan sudah mulai tawar dalam mengiring Tuhan Yesus, lalu kita mulai beralih, rasanya ramalan bintang lebih menarik. Rasanya pergi ke dukun lebih ciami gitu ya. Karena dukun itu bisa langsung memberi jawaban. Sementara kalau saya berdoa kepada Tuhan, kadang-kadang jawabannya bukan kadang-kadang, banyak kali tidak segera instan seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, maka kita perlu melihat dari sini bagaimana kehidupan Manasye diawali sebenarnya dengan suatu situasi yang baik. Namun karena hatinya belum berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia berjiwa memberontak. Pemberontakan. Kita akan melihat kata yang kedua. Rebuke. R yang kedua, teguran. Ayat yang ke-10 dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Jadi Tuhan berusaha untuk mengingatkan, menegur dengan firman-Nya tadi kepada Manasye dan rakyatnya yang sudah menjauhkan diri dari Tuhan, tapi dikatakan mereka tidak menghiraukannya. Teguran Tuhan diabaikannya, saudara. Jadi kita melihat kehidupan Manasye, kehidupan yang tidak menghiraukan. Walaupun Allah sudah berbicara kepadanya tentang kejahatannya, tentang dosanya, tapi Manasye maupun rakyat Israel saat itu tidak mau peduli, tidak mau memperhatikan. Nah, ini berarti bisa juga terjadi dalam diri kita ketika firman Tuhan yang disampaikan menegur kita, lalu kita berkata, itu bukan untuk saya, itu untuk sebelah saya. Oh, itu untuk belakang saya. Atau yang lebih parah lagi, pendetanya sentimen ini. Malah bukan sentimen lagi, mungkin meterman ini. Kenapa dia kok nuding-nuding dosa saya? Udah didiemin aja. Ya, saudara. Sehingga kemudian kita dengan berbagai alasan kita untuk coba terus menyenangi hidup di dalam dosa. Ya. Allah bisa saja berbicara melalui keadaan kita, melalui orang-orang di sekitar kita yang mengenal kita, mungkin melalui kematian orang-orang yang di dekat kita diingatkan bahwa ingat loh, suatu saat hidup kita akan berakhir seperti orang itu, dan apakah engkau siap untuk mempertanggungjawabkan hidupmu di hadapanku. Kita akan selalu diingatkan melalui hal-hal seperti itu. Juga Allah bisa berbicara melalui sakit penyakit. Allah juga bisa bicara kepada kita melalui firman-Nya yang kita baca pada waktu kita bersaat teduh. Dia bisa bicara kepada kita melalui pemberitaan firman-Nya, melalui persekutuan di KM dan sebagainya. Namun seringkali kita tidak mau mendengarkannya. Demikianlah juga dengan Manasye, saudara. Dia tidak mau mendengarkan. Manasye terus melanjutkan dengan caranya yang tidak bertuhan. Dan saudara lihat, sejalan dengan beriringnya waktu, dia semakin menjadi semakin buruk, dan berlangsung di dalam ketidakpercayaan dan penolakan untuk bertobat. Nah, saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang terjadi ketika seseorang mengeraskan hati seperti ini? Kita akan melihat R yang ketiga. Retribution atau ganti rugi atau pembalasan, saya maknai sebagai pembalasan. Ayat 11 dikatakan, oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka
panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, itu kalau di dalam bahasa Ibrani-nya itu hidungnya dikait gitu saudara, dicantol. Jadi bukan hanya kakinya diborgol dengan belenggu, dengan rantai tembaga itu, tapi juga hidungnya dicucuk gitu saudara ya, dicantol gitu, dikait dan dibawa ke Babel. Nah kita melihat saudara di sini, kadang-kadang ketika kita melihat orang-orang yang nampaknya mengacukan Tuhan, hidupnya lebih makmur daripada kita. Ketika kita melihat nampaknya justru orang-orang yang nampaknya begitu merendahkan Tuhan, yang tidak peduli dengan kerohanian mereka, yang tidak peduli dengan pelayanan, yang tidak peduli dengan Tuhan Yesus, kok mereka nampaknya hidupnya lebih enak daripada kita. Anak-anak mereka bisa sekolah di luar negeri. Mereka sukses dengan begitu luar biasa. Usahanya, bisnisnya bisa berjalan dengan lancar begitu rupa. Lalu kita timbul, mereka kok bisa begitu ya? Mungkin kita pernah menanyakan itu saudara. Nah ini juga saya yakin ketika kita membaca ayat ini. Dikatakan Manasye itu jahat. Bahkan raja yang paling jahat di seluruh kerajaan Israel. Utara maupun selatan. Namun dia memerintah paling lama, tadi disebutkan kan 55 tahun. Kita kan kadang pengennya gini, kalau ada orang berdosa, diingatkan tidak mau bertobat, cekik aja Tuhan. Ya, bikin mati. Ya. Kalau itu Tuhan itu digambarkan dengan kita manusia, lalu manusia itu adalah semut, pites saja Tuhan. Memenuhi dunia gitu ya. Biar kurangi kejahatan dari dunia. Kadang-kadang kita juga sama seperti itu ya. Pemazmur pun pernah nyaris aku tergelincir ketika aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Mereka nampaknya tidak ada kesakitan, mereka nampaknya selalu berhasil. Oh nanti dulu saudara, belum. Ya. Jadi ketika nampaknya tidak ada apa-apa, itu bukan berarti tidak ada apa-apa, tapi belum apa-apa. Karena Tuhan itu panjang sabar dan penuh dengan kasih karunia. Dia pengen menunggu si orang berdosa untuk datang kepada Tuhan. Dikatakan Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa. Jadi dia tunggu. Namun setelah sekian lama ditunggu-tunggu tetap tidak mau bertobat. Maka kemudian muncullah R yang ketiga ini. Retribution, pembalasan. Ya. Di sini kita melihat ayat 11. Akhirnya dikatakan Tuhan mendatangkan kepada mereka, berarti termasuk kepada Manasye dan ini tadi rakyatnya, panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Setelah 23 tahun lamanya Manasye tetap berperilaku buruk, Tuhan yang panjang sabar akhirnya memutuskan pendekatan yang lain yang diperlukan. Dia mengirim orang Asyur ini yang tidak bertuhan untuk menaklukkan Yehuda. Akhirnya Manasye dibawa dengan rantai tembaga di pergelangan kakinya dan kait berduri yang sangat menyakitkan di hidungnya. Para penculik Asyur ini ingin memastikan bahwa mereka memiliki kendali mutlak atas hidup Manasye. Manasye akhirnya diarak di hadapan warga Asyur sebagai hadiah tangkapan ketika tentaranya kembali dari kemenangan mereka atas Yerusalem. Dan Manasye harus menghabiskan waktu 12 tahun dalam penderitaan di penjara bawah tanah Asyur itu. Nah saudara-saudara sekalian, malah ada sebuah tradisi Yahudi dikatakan begini mengenai Manasye ketika dipenjarakan selama 12 tahun di Asyur itu, penjara bawah tanah. Dikatakan pada hari-hari yang panas dan terik, orang Asyur ini membawa Manasye dan memasukkannya ke dalam kamar kuningan, kamar tembaga. Sehingga di dalam panas yang terik membuat dia jadi mengalami dehidrasi, ya, kekurangan cairan dalam tubuhnya. Lalu setelah nyaris mati, Manasye dibawa keluar, lalu kemudian disiram dengan air es yang dingin. Mereka menyiksanya karena reputasi yang sudah Manasye lakukan selama ini. Jadi kita diberitahu bahwa Manasye karena mengorbankan anak-anaknya untuk dewa api di lembah. Manasye berbuat sesuatu yang mendukacitakan Tuhan. Manasye yang berdosa.
Manase adalah pria yang brutal. Dia harus membayar konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Dan kita melihat di sini saudara, adalah satu hal yang menyedihkan dalam hidup kita ketika kita melihat orang-orang yang memberontak dan mereka akhirnya harus membayar dosa-dosa mereka. Namun Tuhan kita itu luar biasa. Anugerahnya tidak berhenti sampai di situ. Kita akan masuk di R yang keempat. Repentance, pertobatan. Ya. Di ayat yang ke-12 dan 13a dikatakan, dalam keadaan yang terdesak ini, dalam kondisi dia tertekan dan menghadapi penghukuman yang begitu rupa, penganiayaan, dia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Nah, kita berarti bersyukur saudara, kita akhirnya bisa membaca berita lain tentang Manase. Salah satu kata yang terindah di seluruh Alkitab adalah pertobatan. Ya. Jadi pertobatan itu ditunjukkan Manase mencari Tuhan Allahnya. Dia sangat merendahkan diri di hadapan Allah, nenek moyangnya, Allah leluhurnya. Dan saudara lihat itulah yang disebut dengan pertobatan. Pertobatan berbalik kepada Tuhan dari setiap jenis Allah lain yang mungkin kita sembah dan kita idolakan, kita andalkan. Lalu berpaling kepada satu-satunya Allah, Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang hidup dan yang sejati. Tuhan memang murah hati, saudara. Berkali-kali dalam Alkitab Allah mulai memulihkan orang-orang yang datang kepadanya dan meminta pengampunan. Seperti yang dia lakukan dengan orang Niniwe yang bertobat di hadapan Yunus. Begitu juga di dalam diri Manase ini, saudara. Setelah di dalam penderitaan 12 tahun di penjara bawah tanah Asyur itu, Manase mengalami pertobatan. Dan itu menjadi titik balik dari realign yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan di dalam diri Manase itu. Ya. Allah juga telah memberi kita Kristus, Juru Selamat kita. Ketika kita memang mengalami kegagalan dalam perjalanan kita untuk mengiring Tuhan Yesus, belum terlambat, saudara. Artinya selama kita masih hidup, itu artinya Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk mengalami realign tadi ya. Tuhan memindahkan, jadi bukan hanya disusun kembali, tapi kita dipindahkan. Tadi dari kegelapan kepada terang, keselamatan yang ajaib, dari kuasa dosa kepada kuasa kerajaannya yang luar biasa. Nah, Allah memberikan itu kepada kita. Kita bisa belajar dari Manase ini, betapapun besarnya dosa kita. Saya kira mungkin belum ada dosa yang sengeri, sesadis yang dilakukan oleh Manase ini. Saya kira di antara kita belum ada yang pernah mengorbankan anaknya ya, dilempar ke lautan api begitu ya, dewa Molok, dewa api itu. Jadi kita bisa juga menikmati realign dari Tuhan. Allah memberi kita Kristus untuk menggantikan saudara dan saya di atas kayu salib. Penebusannya sekali untuk semua. Dengan kebangkitan yang besar, dengan kenaikannya ke surga dan sebagai imam besar yang selalu memberikan syafaat kepada kita, maka ada selalu pengharapan bagi kita untuk menikmati pembaharuan dan perpindahan dari satu situasi yang tidak mengenakan kepada situasi yang penuh dengan masa depan yang gemilang. Ya, saudara. Jadi memang tidak selalu kesulitan atau hukuman Tuhan itu sebagai dosa yang mengejar kita. Namun kesulitan itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengajar kita melihat kembali kehidupan kita yang mungkin sudah terlalu jauh menyimpang dari jalan-jalannya. Kita yang sudah jauh dari hadapannya. Saatnya kita bertobat. Harus sekarang, selagi ada kesempatan itu. Di dalam ayat yang ke-13, kita akhirnya melihat R yang kelima, terakhir. Restoration, pemulihan, saudara ya. Ayat yang ke-13 dikatakan, dan berdoa kepadanya, lalu kita lihat reaksi daripada Tuhan,
responnya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Jadi kita melihat kata terakhir dari kelima kata tadi yang merangkumkan kehidupan dari Manasye adalah pemulihan. Itu artinya telinga Tuhan Yesus terbuka bagi tangisan hati orang-orang yang menyesal dan bertobat. Itu berarti Allah di dalam Kristus akan mendengarkan kita yang memanggil Dia untuk memperoleh pemulihan itu. Bangsa Asyur yang sebenarnya terkenal menyiksa dan membunuh musuh-musuh mereka. Namun mereka berada di dalam kedaulatan Tuhan. Orang Asyur ini terkenal kejam, itu sebabnya makanya jarang orang-orang yang dibawa sebagai tawanan ke negeri Asyur itu bisa selamat. Biasanya di tengah perjalanan mereka akan mati, saudara. Karena mereka diikat, lalu kemudian ditarik oleh kuda. Ya, sehingga banyak yang mati di tengah jalan, sudah buang aja di pinggir jalan. Jadi sadis. Namun kita melihat ketika Tuhan memakai bangsa Asyur untuk membawa Manasye di dalam pembuangan, Tuhan tetap mengendalikan Asyur itu. Sehingga bangsa Asyur yang terkenal menyiksa dan membunuh musuh mereka, itu bukan hanya akhirnya membiarkan Manasye tetap hidup di penjara, namun juga mereka akhirnya membebaskannya untuk kembali ke Yerusalem. Jadi jelas di sini Tuhan sedang bekerja menyelamatkan hidup Manasye dan mengembalikannya ke Israel. Seruan pertobatannya yang datang dari ruang bawah tanah Babel itu terdengar di atas takhta Allah di surga sana. Sehingga kita bisa melihat hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Dia juga mendengar suara orang-orang yang memanggilnya. Ada sebuah takhta yang adalah takhta Allah, takhta anak domba, takhta kasih karunia yang darinya pertobatan dicurahkan ke dalam hati kita. Sekarang juga mengalir ke Manasye, dia berdoa dan Tuhan mendengar doa itu. Sama juga di dalam hidup kita. Allah mengambil Manasye dari ruang bawah tanah di Asyur dan membawanya ke Yerusalem. Itulah juga yang dilakukan Allah dalam setiap regenerasi, dalam setiap karya pertobatan. Allah membawa Manasye dari negeri yang jauh. Dia membawa Manasye kembali ke kota Yerusalem, kota Allah itu sendiri. Kota Tuhan. Allah berarti membawa Manasye kembali dan kemudian apa yang dilakukan dengan Manasye itu, dia menempatkan Manasye kembali di atas takhta Yerusalem, kota Tuhan itu. Jadi di sini kita bisa melihat Tuhan melakukan sesuatu yang Anda dan saya tidak akan pernah bisa mengerti kenapa Tuhan lakukan itu kepada Manasye. Dia membawa orang ini yang sudah bejat moralnya, yang sudah tidak karuan, tapi menempatkan kembali ke tempat tanggung jawab, kekuasaan, prestise, dan otoritas di antara bangsanya. Nah, inilah realignment. Dan saudara bisa melihat akhirnya dampak dari pertobatannya itu. Tuhan memulihkan dia dan akhirnya itu mengubah seluruh hidupnya. Menjadi dia hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dia melayani sebagai raja yang jauh berbeda sebelum dia mengalami pertobatan itu. Kalau saudara baca di ayat 15 sampai 17 dikatakan ia menjauhkan Allah-Allah asing dan berhala dari rumah Tuhan dan juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem dan membuangnya keluar kota. Dia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan nama Yehuda, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Ya, perubahan Manasye secara radikal setelah pertobatannya. Ketika kita benar-benar bertobat, segala ini juga pasti berubah. Kita bukan hanya dipulihkan untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus Allah yang dahsyat itu, tapi kita juga kembali diposisikan dalam posisi yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, belajarlah dari Manasye ini. Dia melakukannya untuk Manasye,
Dia juga melakukannya untuk Saulus, dan dia juga akan melakukannya bagi saudara dan saya. Oleh karena itu percayakan diri kita kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia supaya kita menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus itu. Kita rangkum realignment dari kehidupan Manasye, rebellion, rebuke, retribution, repentance, dan restoration. Tuhan Yesus memberkati kita.